Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Khairiyah. Saya dari kelas M4D dengan INPM 19002. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kebijakan perdagangan internasional guna memenuhi tugas pada mata kuliah bisnis internasional. Berikut presentasi saya. Perdagangan internasional. Pada era globalisasi yang terjadi saat ini, semakin bisa mempererat hubungan antar negara-negara dengan satu negara dengan negara yang lainnya. Kemudahan mengakses untuk berbagai aspek dalam kehidupan membuat negara-negara dapat membangun hubungan yang baik antar satu sama yang lain. Kerjasama antar negara dapat dilakukan berbagai bidang, termasuk salah satunya yaitu adalah bidang ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, pedagang mempunyai peranan yang sangat penting. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar yang terjadi antar suatu negara dengan negara yang lainnya, baik berupa barang maupun jasa, yang melibatkan eksportir dan juga importir dalam kegiatan perdagangan tersebut. Perdagangan internasional terjadi karena adanya hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu adalah perbedaan hasil produksi. Hal ini terjadi karena tiap-tiap negara mempunyai kekayaan alam, modal, dan teknologi serta kebudayaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tiap-tiap negara mempunyai hasil produksi yang berbeda-beda. Selanjutnya, yaitu yang kedua adalah perbedaan terhadap harga barang. Perbedaan terhadap harga barang inilah yang mendorong adanya perdagangan internasional. Yang ketiga, yaitu adalah adanya keinginan untuk meningkatkan produktivitas, mempunyai kebutuhan akan barang yang beraneka ragam, namun secara ekonomi, tiap negara lebih baik memproduksi beberapa macam barang saja, kemudian melakukan perdagangan internasional. Dengan spesialisasi ini, produktivitas tiap negara akan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya yaitu adalah hambatan-hambatan yang terjadi pada perdagangan internasional. Hambatan-hambatan yang biasanya terjadi pada kegiatan perdagangan internasional ini yaitu pertama adanya hambatan pada tarif. Hambatan pada tarif ini adalah sebuah pajak yang dikenakan pada barang yang diperdagangkan secara internasional. Beberapa tarif yang dikenakan pada barang yaitu pertama, ketika barang tersebut meninggalkan sebuah negara disebut sebagai sebuah tarif ekspor, atau ketika barang tersebut melalui suatu negara menuju negara yang lain disebut sebagai sebuah tarif transit. Sedangkan sebagian besar yang dikumpulkan dari barang-barang tersebut atau yang dikumpulkan dari barang-barang impor disebut sebagai sebuah tarif impor. Terdapat 3 bentuk tarif impor. Yang pertama adalah suatu tarif ad valorem, dinilai dari persentase dari nilai jumlah pasar barang impor tersebut. Yang kedua yaitu adalah sebuah tarif spesifik, dinilai dari jumlah dolar yang dihitung secara per unit dari jumlah berat atau ukuran standar lainnya. Yang ketiga yaitu adalah sebuah tarif gabungan yang dimana memiliki 2 komponen ad valorem dan komponen-komponen tertentu lainnya. Hambatan terhadap perdagangan internasional selanjutnya yaitu kedua adalah hambatan non-tarif. Barier hambatan non-tarif adalah kategori kedua dari kontrol pemerintah terhadap perdagangan internasional. Yang pertama ada kuota. Negara dapat membatasi perdagangan internasional dengan memperlakukan kuota. Kuota merupakan pembatasan numerik terhadap jumlah barang yang akan diimpor ke sebuah negara dalam beberapa periode tertentu. Selanjutnya yaitu adalah angka kontrol ekspor atau numerical export controls. Sebuah negara juga dapat memperlakukan hambatan kuantitatif untuk perdagangan dalam bentuk batas angka pada jumlah yang akan diekspor. Selanjutnya yaitu adalah promosi perdagangan internasional. Promosi perdagangan internasional dapat dilakukan berbagai cara, salah satunya yang pertama yaitu adalah subsidi. Karena subsidi dapat mengurangi biaya untuk melakukan bisnis. Mereka dapat mempengaruhi perdagangan internasional secara artifisial. Untuk meningkatkan daya saing, perusahaan di pasar ekspor dengan membantu perusahaan domestik untuk melawan impor-impor dari negara asing. Yang kedua, ada zona perdagangan luar negeri, sebuah wilayah geografis di mana barang impor atau ekspor menerima perlakuan tarif yang istimewa. Selanjutnya adalah program pembiayaan ekspor atau export financing programs. Sebagian besar negara perdagangan besar telah menciptakan lembaga milik pemerintah untuk membantu perusahaan-perusahaan domestiknya dalam mengatur pembiayaan, penjualan ekspor baik besar maupun juga kecil.
Selanjutnya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan praktek perdagangan yang tidak adil. Pertama, yaitu adalah dengan melakukan tugas penyeimbangan, di mana dengan mengenakan tarif ad valorem pada barang impor untuk melawan dampak subsidi dari negara asing. CFD dihitung hanya dengan mengimbangkan keuntungan eksportir yang memperoleh subsidi tersebut. Dengan cara ini, perdagangan masih dapat didorong oleh kekuatan kompetitif perusahaan individual dan hukum atas keunggulan komparatif daripada tingkat subsidi yang ditawarkan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan. Yang kedua yaitu adalah peraturan anti-dumping. Terdapat dua jenis dumping. Dumping pertama yaitu adalah dumping yang dapat terjadi ketika sebuah perusahaan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga di bawah biaya di pasar dalam negeri. Jenis dumping ini termasuk ke dalam harga diskriminasi internasional. Yang kedua adalah tipe dumping yang melibatkan perusahaan yang menjual harga barangnya di bawah biaya di pasar luar negeri. Dalam hal ini, dumping tersebut adalah dalam bentuk harga predator. Yang ketiga adalah perlindungan atau safeguards. Hukum perdagangan internasional juga memungkinkan sebuah negara untuk melindungi diri dari lonjakan tiba-tiba terhadap barang-barang impor. Bahkan jika barang yang diperdagangkan dengan adil untuk memberikan mereka waktu untuk menyesuaikan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada penyampaian materi terhadap kebijakan perdagangan internasional. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.